Ketika semuanya sudah dilanggar dan Gibran sudah mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden, lalu kemudian tahap kedua implementasi dari kecurangan. Apa implementasi dari kecurangan? Yaitu adalah alat sirekap. Dan yang kedua adalah bansos. Bansos itu melanggar konstitusi. Bansos melanggar undang-undang keuangan negara. Karena bansos itu diputuskan secara mendadak. Tetapi semua pelanggaran ini didiamkan. Oleh karena itu, hak rakyat untuk mengganti presiden apabila melanggar konstitusi. Politik ekonomi kita. Selamat siang. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Negara kita adalah kedaulatan rakyat, tetapi rakyatnya tidak membela kedaulatannya sendiri. Joko Widodo berkali-kali melanggar hukum, melanggar konstitusi, tetapi dibiarkan. Seperti Bung Yani mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi oleh Joko Widodo itu sudah banyak sekali daftarnya. Tetapi kita biarkan. Saya ingin fokus kepada Pilpres. Sewaktu MK memutuskan, tadi sudah dibahas juga, bahwa ini adalah tidak boleh menjadi dasar bahwa Gibran bisa dicalonkan menjadi wakil presiden. Karena ini adalah melanggar hukum, melanggar konstitusi. MK sendiri melanggar konstitusi. Tetapi komposisi MK 5 dan 4 pada saat itu. Nanti saya akan lanjutkan bagaimana. Yang kedua, melanggar pencalonan pendaftaran dari Gibran. Yaitu KPU melanggar peraturan KPU. Melanggar peraturan KPU itu adalah melanggar undang-undang pemilu. Karena peraturan KPU adalah pelaksana undang-undang. Tetapi semuanya di pelanggaran Mahkamah Konstitusi juga dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melanggar etika berat, melanggar kekuasaan kehakiman. Anwar Usman dicopot. Tetapi rakyat hanya diam saja. Hanya segelintir rakyat saja yang turun. Salah satunya adalah Prof. Egy Sujana. Tetapi kita semuanya diam. Kita merasa masih bisa melawan ini. Jadi Jokowi pada saat itu adalah ngetes dan terus-menerus melanggar peraturan dan perundang-undangan. Dan puncaknya adalah saat ini, Pilpres 2024. Ketika semuanya sudah dilanggar dan Gibran sudah mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden, lalu kemudian tahap kedua implementasi dari kecurangan. Apa implementasi dari kecurangan? Yaitu adalah alat sirekap. Dan yang kedua adalah bansos. Bansos itu melanggar konstitusi. Bansos melanggar undang-undang keuangan negara. Karena bansos itu diputuskan secara mendadak pada rapat kabinet, rapat terbatas 6 November 2023 ketika Gibran sudah dicalonkan menjadi wakil presiden. Melanggar konstitusi pasal 23 karena APBN harus diputus bersama DPR. Harus disetujui bersama DPR. Tetapi dalam rapat kabinet itu, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memutuskan secara sepihak tanpa persetujuan DPR merubah anggaran. Merubah undang-undang APBN tahun 2024. Dan perubahan itu juga melanggar undang-undang sejumlah pasal undang-undang keuangan negara. Banyak sekali, pasal 3, pasal 11, dan seterusnya. Penyimpangan APBN termasuk adalah tindak pidana. Itu ada di pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara.
penyimpangan APBN adalah termasuk tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Merubah tanpa persetujuan DPR artinya adalah penyimpangan terhadap APBN. Sekarang kita kembali kepada judul tadi, apakah gugatan di MK ini bisa berhasil atau tidak? Secara teori kita sekarang ada 8 hakim konstitusi, yang 4 pada saat itu masih ada yang menolak permohonan uji materi. Jadi kalau kita simpulkan itu adalah mungkin bisa 4-4. Tetapi masalahnya Joko Widodo tidak akan berdiam diri. Ini adalah episode terakhir baginya untuk menggolkan Gibran ini. Ini adalah episode dari Pilpres 2024, episode Gibran menjadi calon wakil presiden. Joko Widodo tidak akan berdiam diri. Oleh karena itu, kita semua harus melawan. Yang tadi sudah disampaikan, harus menyampaikan di MK. Harus memberi tekanan kepada MK, bukan untuk berpihak kepada tekanan kita itu, untuk berpihak kepada kedaulatan rakyat. Untuk berpihak kepada kebenaran. Karena kita yakin bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah tahu semua bukti pelanggaran ini. Karena pelanggaran ini adalah transparan. Jadi tidak mungkin Hakim Konstitusi ini tidak tahu. Tetapi semua pelanggaran ini didiamkan. Oleh karena itu, hak rakyat untuk mengganti presiden apabila melanggar konstitusi. Filsuf asal Inggris John Locke mengatakan bahwa hak rakyat, bahwa presiden dipilih oleh rakyat untuk mentaati kesepakatan yang ada di dalam konstitusi, untuk mengikuti atau taat terhadap konstitusi. Apabila presiden tidak taat konstitusi, maka rakyat wajib menggantinya. Termasuk melalui revolusi. Revolusi adalah hak rakyat untuk mengganti pemerintahan tirani. Sekarang tinggal terserah kepada kita rakyat. Apakah kita mau menggunakan hak kedaulatan kita dan mengganti pemerintahan tirani. Statement pendapat John Locke itu masuk di dalam deklarasi independence dari konstitusi Amerika. Jadi Amerika siap mengganti pemerintahnya yang melanggar konstitusi. Tapi kita juga sudah jelas-jelas menganut kepada kedaulatan rakyat. Semoga kita semua bisa menegakkan kedaulatan rakyat. Terima kasih.